A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Siang ini kita masih melanjutkan kajian tentang tauhid asma wa sifat. Siang ini kita akan melihat Allah disebut sebagai Al-Barru. Al-Barru yaitu yang maha baik, bermakna Allah itu yang maha melimpahkan kebaikan. Allah pemilik semua kebaikan dan Allah melimpahkan semua kebaikan. Di surah Ad-Dur ayat 28 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu, dialah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Surah Ad-Dur 28. Jemaah sekalian, Al-Barru Allah yang maha melimpahkan kebaikan, Allah yang mencurahkan kebaikan, kenikmatan, anugerah kepada alam ini, termasuk tentu kepada semua manusia. Hanya dialah pemilik kenikmatan, hanya dialah pemilik kebaikan, dan kemudian dia anugerahkan kenikmatan kebaikan ini kepada alam ini, tentu juga kepada manusia. Jamaah sekalian, kebaikan Allah meliputi secara besar, dibagi menjadi dua, secara umum maupun secara khusus. Jadi kebaikan secara umum itu artinya kebaikan yang diberikan kepada seluruh makhluk, manusia atau selain manusia. Jamaah sekalian, di dalam Al-Isra, surah Al-Isra ayat 70 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa rayaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnal tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Bani Adam, dan kami anak cucu Adam, dan kami mengangkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini menunjukkan kebaikan Allah SWT meliputi semuanya, semua makhluknya. Kemudian secara khusus adalah kebaikan-kebaikan Allah diberikan kepada khususnya manusia. Manusia lebih dikhususkan lagi, yaitu orang-orang yang pantas menerima kebaikan Allah, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang yang muslim, mukmin kepada Allah. Sebagaimana tafsiran di surah Al-Fatihah, ya, ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, artinya kebaikan Allah dikasihkan kepada semua makhluk, nikmat Allah dikasihkan semua makhluk. Ar-Rahim itu nikmat yang khusus, kebaikan khusus yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri tunduk patuh kepada Allah, yang muslim, yang mukmin. Jemaah rahimakumullah, Al-Barru Allah memberikan kebaikan, semua kebaikan. Kebaikan dari Allah adalah kebaikan yang sempurna, kebaikan yang mutlak sempurna, dan kebaikan yang terbaik.
Maka istilah yang di dalam Al-Quran adalah albir, itu adalah bermakna kebaikan. Ta'awanu alal birri wat taqwa, bertolong menolong, saling tolong menolong dengan albir, dengan kebaikan dan takwa. Albir ini adalah kebaikan yang terbaik, itulah kebaikan Allah. Sehingga ketika kita misalnya tolong menolong atas dasar albir, atas dasar kebaikan yang maksimal, dan kebaikan itu atas petunjuk dan tuntunannya Allah. Dan dalam ayat itu di Al-Maidah ayat 3 itu albir disejajarkan dengan takwa. Takwa itu adalah the best, inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga kebaikan itu, albir itu adalah kebaikan yang terbaik. Di dalam Quran kita mengenal istilah khair, ada ihsan. Ya. Jadi ketika kita memasuki level albir, itu al khair sudah masuk, al ihsan juga masuk. Karena ini levelnya sudah level tertinggi, yaitu level takwa. Allah sebagai al-barru artinya Allah yang melimpahkan albir kepada kita, sehingga kita pun bisa berbuat kebaikan. Maka ketika kita berbuat kebaikan misalnya ke orang lain, usahakan dengan kebaikan yang maksimal, kebaikan yang betul-betul karena Allah, yang maksimal kita berikan. Jadi berbuat baik itu jangan setengah-setengah. Jadi full ikhlas karena Allah, full memberikan kebaikan atas niat karena Allah dengan tujuan mencapai ridha Allah. Jamaah sekalian, saya kira kalau bicara kebaikan Allah ini tidak terbatas ya. Allah menciptakan kebutuhan-kebutuhan manusia, air, api, udara misalnya, itu bukti kebaikan Allah kepada kita. Allah menciptakan ASI, itu kebaikan kepada para bayi yang baru dilahirkan. Allah menciptakan apa saja dan kemudian dibutuhkan oleh makhluk, itulah kebaikan-kebaikan yang diciptakan Allah. Termasuk Allah memberikan ampunan, mengabulkan doa-doa apabila kita doa, menerima tobat seseorang, itulah kebaikan-kebaikan Allah. Jamaah rahimakumullah, bagian terakhir yang saya perlu sampaikan, di dalam Al-Quran juga disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila akhirih. Ayatnya sangat panjang ini. Jadi disebutkan bukanlah suatu albir, bukanlah suatu kebajikan yang paling baik, kebaikan yang paling baik, bukan menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat, berpihak pada satu bagian. Tetapi yang namanya kebaikan itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, yang memberi harta kepada yang dicintai, kerabat dekat, jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan terjemahnya, termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, membayar zakat, itu adalah kebaikan-kebaikan maksimal, kebaikan yang terbaik. Itu di dalam surah Al-Baqarah 177. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhirih. Allah nyatakan juga di surah Al-Imran ayat 92, kamu tidak memperoleh kebaikan yang paling puncak, kebaikan yang terbaik, sehingga sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Jadi kalau kita menginfakkan uang, harta kita, itu harus sesuatu yang memang masih kita senangi, masih kita cintai. Itulah kebaikan yang terbaik. Jadi daripada memberikan barang rusak, barang rongsokan, atau barang yang kurang berfungsi, ya, yang barangkali kita membencinya, tidak suka, nah itu tidak diajarkan di dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan kalau menginfakkan sesuatu yang kamu masih cintai, itulah perbuatan infak yang terbaik, itulah albir, kebaikan yang terbaik. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmah dari Asmaul Husna, Allah Al-Barru, yaitu Allah yang maha memberikan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yang diberikan Allah adalah kebaikan maksimal, kebaikan yang terbaik. Ya, semampu kita mari kita
juga berbuat baik sepenuh hati, sepenuh ikhlas dan sepenuh kebaikan. Jangan setengah-setengah berbuat baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.